ada titik BL1 itu di antara dua mata, bawah alis kita tekan seperti ini, ya. Pakai tangan satu juga boleh. Kayak seperti ini juga boleh. Ini juga boleh. Halo kawan semua, apa kabarnya? Saya harap kawan semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Di kesempatan hari ini, saya mau berbagi tips pijat rawatan mandiri bagi kawan-kawan yang sedang mengalami lonjakan gula darah. Sebaiknya disimak hingga akhir video supaya hasilnya maksimal dan juga lebih baik kalau langsung dipraktekkan. Berikut tipsnya. Titik awal yang perlu kawan-kawan pijat dimulai di telapak kaki, lingkaran seperti ini, bawahnya. Kita tekan, rotasikan juga boleh, menggunakan alat bantu kayu tumpul juga boleh. Durasi menyesuaikan antara 1 menit hingga 2 menit. Lalu berikutnya di antara kaki ibu jari dan jari telunjuk kaki LV3 ini turun dikit, ini tekan jari sini, ini turun dikit, tekan. Durasi menyesuaikan antara 1 menit hingga 2 menit. Baiknya dilakukan di bagian kanan dan kiri. Lalu berikutnya KI3 itu di antara mata kaki belakangnya. Mata kaki bagian dalam, ambil tengahnya, ini. Ya. Kita tekan, kita rotasikan, durasi menyesuaikan antara 1 menit hingga 2 menit. Lalu untuk selanjutnya di bagian SP6 itu dari mata kaki 4 jari kita tekan di samping tulang kering. Tekan boleh, rotasikan juga boleh, menyesuaikan durasi 1 menit hingga 2 menit. Lalu berikutnya SP7 4 jari dari sini di belakang tulang kering. Rotasikan atau ditekan boleh, durasi menyesuaikan, dan sebaiknya dilakukan rutin setiap hari. Jika senggang dalam sehari bisa dilakukan lebih dari 1 kali. Lalu untuk selanjutnya SP9 yaitu di ujung, jadi belakang tulang kering, ya sini kita tekan. Durasi menyesuaikan.
Lalu untuk berikutnya yaitu ST36. ST36 yaitu itu di antara tempurung lutut, kita pegang jari tengah, kita geser sedikit di antara tulang kering, turun 4 jari. Oke, sini. ST37. Jadi tempurung lutut, kita pegang, jari tengah kita geser sedikit di antara tulang kering, 4 jari di bawah. Lalu berikutnya di antara tulang, ya sini kita tekan, kita pencet, rotasikan antara 1 menit hingga 2 menit. Dilakukan bergantian. Nah, setelah sini kaki satunya lakukan rutin setiap hari. Jika dalam sehari ada waktu senggang, bisa dilakukan lebih dari 1 kali. Ya. Titik berikutnya ada di bagian LI4, yaitu di bagian tangan. Ujung sini antara jari telunjuk dan ibu jari kita tekan seperti ini. Jadi antara 1 sampai 2 menit, durasi menyesuaikan dengan sesuai kebutuhan, dilakukan bergantian antara tangan kanan dan kiri. Lalu berikutnya ada titik BL1. BL1 itu di antara 2 mata, bawah alis, kita tekan seperti ini ya. Pakai tangan 1 juga boleh, kayak seperti ini juga boleh, ini juga boleh. Menyesuaikan durasinya antara 1 menit hingga 2 menit. Lalu berikutnya titik BL2. BL2 itu di ujung alis depan. Nih. Kita tekan, kita rotasikan juga boleh. Antara 1 menit hingga 2 menit. Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu berikutnya titik Fengchi atau GB20. GB20 itu di belakang tulang leher, istilahnya servikal, 2 jari sisi luarnya. Contoh seperti ini, 2 jari. Katakan tangan 1 boleh, tangan 2 boleh, bagian sisi luar kanan dan kiri. Durasi menyesuaikan antara 1 menit hingga 2 menit. Dirasa sudah kendor, boleh diganti berikutnya.
Sebaiknya tips seperti ini dilakukan tidak hanya sekali dalam sehari dan rutin dilakukan. Selanjutnya ada titik GB21, yaitu di antara trapezius dengan ujung trapezius ini kita ambil tengahnya, boleh kita tekan, boleh kita cubit antara 1 menit hingga 2 menit. Dilakukan bergantian antara trapezius kanan dan kiri. Yang tercukup satunya. Berikut tadi adalah contoh tips pijat rawatan mandiri bagi kawan-kawan yang sedang mengalami lonjakan gula darah. Sebaiknya kawan-kawan mulai sadar diri dalam mengatur pola makan, mulai pola hidup sehat, bergaya hidup sehat, dan mulai rutin berolahraga. Dan semoga tips tadi bisa membantu dan bermanfaat bagi kawan-kawan. Semoga lekas pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala, tetap semangat menjalani hidup, dan semangat dalam hal yang baik.